Halo teman-teman, sebagai konten programmer yang spesialis milih dan mengkurasi film sebagai pekerjaan utama gue, di video kali ini gue mau milih dan mengkurasi film buat kalian. Jadi gue mau kasih rekomendasi 5 series oke buat kalian tonton. Ada serial tentang zombie, ada serial berdasarkan kisah nyata tentang bencana nuklir, sampai serial tentang kritik isu sosial yang dalam sekaligus kocak. Penasaran? Tonton terus videonya ya. Halo, kamu lagi nonton YouTube channel Call Me Timo. Panggil gue Timo. Di channel ini, gue akan cerita-cerita soal film, buku, traveling, atau lainnya. Oke, kali ini gue mau coba fokus dulu ke satu platform, yaitu HBO Go. Karena ternyata banyak banget nih rekomendasi tontonan yang bagus-bagus di platform ini. Kalau kalian belum punya, tenang aja, kalian bisa langganan sendiri dengan cara download aplikasinya baik di smartphone maupun smart TV kalian. Lalu ada pilihan langganan yang paling murah itu tuh 99.000 buat 3 bulan. Ini artinya sebulan cuma 33.000. Ya seharga boba lah ya, bisa nonton sepuasnya selama sebulan. Nah langsung aja, ini dia rekomendasi tontonan di HBO Go. Rekomendasi pertama yang lagi rame banget diomongin di media sosial nih, serial The Last of Us. Buat yang belum tahu, The Last of Us ini adaptasi dari video game yang dirilis tahun 2013. Gue sendiri bukan gamer ya, jadi gue gak main juga sama game ini. Jadi gue gak bisa ngebandingin secara objektif nih antara game dan serialnya. Meski katanya sih para gamer pada suka sama serial ini. Serial The Last of Us ini tentang post-apocalyptic world ya, dunia setelah bencana zombie yang memusnahkan mayoritas manusia di bumi. Ceritanya fokus ke dua orang, Joey dan Ellie, yang harus jalan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan harapan ada potensi obat nih untuk menyembuhkan wabah zombie ini. Jadi buat lo yang suka tontonan tentang zombie kayak The Walking Dead, Kingdom, 28 Days Later, atau Zombieland, dijamin lo pasti suka sih sama The Last of Us. Menurut gue The Last of Us ini adalah salah satu serial terbaik yang pernah gue tonton. Kenapa? Karena masing-masing episodenya tuh ya sama rata bagusnya. Gila banget deh. Iya, Indonesia emang dapat sorotan lebih karena dikasih porsi banyak banget tuh, sekitar 10 menitan di opening episode 2. Ada 2 aktor dan aktris senior Indonesia, Christine Hakim dan Yayu Unru, yang aktingnya tuh kacau, bagus banget, meyakinkan, dan pas nonton tuh sukses bikin merinding gitu ya. Jadi ini Indonesianya bukan tempelan ya, tapi beneran jadi plot penting di keseluruhan cerita The Last of Us. Nah yang gue suka dari The Last of Us ini adalah asal muasal wabah zombie ini. Kalau sebelum-sebelumnya kan udah banyak tuh film atau serial yang nyeritain wabah zombie bersumber dari virus atau bakteri. Nah kayaknya baru The Last of Us ini nih yang sumbernya dari jamur. Beda sendiri kan? Lebih tepatnya jamur Cordyceps. Nah menariknya lagi, di dunia nyata, dunia yang kita hidup sekarang ini nih, jamur Cordyceps itu beneran ada dan beneran bisa menyerang makhluk hidup lain, mengontrol pergerakan mereka tuh ya, jadi kayak zombie gitu. Meski saat ini jamur Cordyceps itu lebih banyak menyerang semut dan serangga kecil lainnya sih, dan belum ada tentang gimana Cordyceps ini bisa nyerang manusia nanti. Tapi ya ngeri banget gak sih ngebayanginnya? Cadas juga nih tim di balik The Last of Us yang jago banget risetnya. Bener-bener mau nyata dan se-science based mungkin gitu di seriesnya. Rekomendasi kedua, serial The White Lotus. Nah ini menang Golden Globe nih kemarin nih, jadi best drama series, dan salah satu aktrisnya juga Jennifer Coolidge menang best actress. Gokil banget lah ya. Jadi ini udah ada 2 season, tapi termasuk limited series karena antara season 1 sama season 2 tuh punya cerita yang beda dan punya latar yang berbeda juga. Tapi masing-masing seasonnya ini, season 1 sama season 2 sama-sama bagus menurut gua. Jadi The White Lotus ini bercerita tentang hotel yang namanya The White Lotus dan tamu-tamu VIP-nya yang punya perilaku ajaib dan absurd gitu. Jadi mereka nginep di kamar yang paling mahal di hotel itu selama seminggu. Nah kalau season pertama itu hotel The White Lotus tuh ada di Hawaii latarnya. Di season kedua hotelnya ada di Sisilia di Italia. Tamu-tamunya beda antar season, ya meski ada satu yang sama lah. Tapi permasalahan dan tingkah laku ajaibnya juga beda-beda. Jadi ini
series genrenya lebih ke drama komedi satir kali ya. Jadi banyak nyindir isu sosial gitu ya, terutama nyindir perilaku orang kaya yang emang kadang absurd. Jadi kayak Parasite atau The Menu atau Triangle of Sadness gitu deh. Tapi ini latar belakangnya liburan atau vacation. The White Lotus season 1 ada 6 episode, season 2 ada 7 episode, masing-masing durasinya 1 jam. Jumlah episode sedikit ya, cuma 6 sama 7, jadi cocok nih buat lo yang gak mau ikut banyak-banyak nih episodenya. Rekomendasi ketiga, I May Destroy You. Wow, ini gue excited sendiri nih. Ini series gila banget. Series ini tuh pernah ngeborong 9 nominasi Emmy Awards di tahun 2020 dan ngebawa pulang piala naskah terbaik. Jadi konon ya, ini berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi sutradara, penulis naskah, dan pemeran utamanya sendiri, Michaela Coel. Kalau lu nonton Black Panther Wakanda Forever pasti kenal deh sama orang ini. I May Destroy You ini tentang seorang cewek yang setelah party malam, biasalah ya, alkohol sama obat-obatan terlarang gitu, terus pingsan dan besoknya nggak inget sama sekali tuh kejadian di malam sebelumnya. Pagi-paginya kebangun dan ternyata di badannya ada bekas tanda kekerasan seksual gitu. Nah, seriesnya ngikutin perjalanan naik turunnya kesehatan mental dia sambil ngulik kira-kira siapa nih pelaku kekerasan seksualnya. Trigger warning ya, ada beberapa adegan yang bisa memicu trauma kalian. Series ini ada 12 episode, masing-masing berdurasi kurang lebih 30 menit. Jadi cocok nih buat lo yang suka nonton series yang durasinya pendek-pendek. Rekomendasi keempat, Euphoria. Ini dia yang bikin Zendaya naik daun karena aktingnya luar biasa banget di sini. Euphoria ini pada dasarnya tentang eksplorasi remaja perempuan yang lagi nakal-nakalnya kali ya. Jadi semua tuh dicobain tuh, mulai dari berbagai alkohol sampai ke berbagai obat-obatan terlarang. Jadi jelas eksplorasi dia ini mempengaruhi hubungan dia, baik hubungan dia ke keluarga maupun ke orang-orang dan teman-teman di sekitarnya. Nah, Euphoria ini tuh punya ciri khas yang unik dan cantik. Visualnya itu selalu stylish dan spektakuler, jadi enak banget dipandang di mata gitu. Selalu nggak biasa visualnya, jadi agak-agak kontemporer karena artistik. Mungkin ya ini disengaja biar pengalaman nonton Euphoria ini kayak pengalaman kita lagi high on drugs kali ya. Gua nggak pernah ngedrugs juga, jadi nggak tahu juga gimana rasanya. Nah, tapi dengan visual kayak gini mungkin ya setidaknya gue bisa nyicip ngerasain gini toh yang dilihat dan dirasakan sama orang-orang yang lagi high. Keren juga ya konsepnya. Sampai video ini dirilis, Euphoria ini udah ada 2 season. Masing-masing season ada 8 episode dengan durasi masing-masing sekitar 1 jam. Genrenya lebih ke drama kali ya, karena banyak ngobrol dan ngeliatin karakternya bengong atau nangis gitu. Agak downer juga sih seriesnya karena lumayan depressing jalan ceritanya sebenarnya. Jadi buat lo yang suka menantang diri atau emang suka tontonan model begini gitu ya, masokis, boleh nih dicoba. Kelima dan rekomendasi terakhir dari gua adalah Chernobyl. Ini keren banget nih. Sesuai judulnya ya, series ini tuh menceritakan detik-detik bencana meledaknya reaktor nuklir di kota Chernobyl di Uni Soviet tahun 1986. Jadi benar-benar digambarin tuh dari beberapa saat sebelum reaktor nuklirnya meledak sampai ke efek dan implikasinya ke jangka panjang. Jadi sepanjang series itu tuh fokus ke karakter pekerja yang bertanggung jawab sama reaktor nuklirnya. Terus ada lagi karakter lain kayak ada pemerintah dan militer serta warga lokal juga tuh yang di sekitar reaktor nuklir. Chernobyl ini termasuk series yang tergolong lamban, sunyi, dan minim dialog gitu. Tapi nontonnya tuh intens dan tegang banget gitu ya. Jadi karena kita udah tahu mungkin ya betapa buruk efek radiasi nuklir ke tubuh manusia. Jadi udah kebayang gitu di balik kepala kita. Nah, ini ditambah ngelihat langsung gimana efeknya, baik jangka pendek berupa luka bakar dan luka-luka lainnya, sampai ke jangka panjang dan bahkan ke keturunannya. Gila sih, ngeri banget ngelihatnya. Kita nontonnya beneran kayak lagi dibawa ke Uni Soviet tahun 80-an gitu. Keren deh. Nah, itu dia 5 series rekomendasi gue yang ada di HBO Go.
Jadi buat kalian yang udah terlanjur langganan buat ngikutin The Last of Us, bisa sambil nonton yang lain nih. Atau buat kalian yang belum langganan, coba deh langganan terus tonton salah satu series ini kalau kalian tertarik. Semoga kalian suka dan cocok dengan rekomendasi gue. Kalau ada film atau series yang kalian suka di HBO Go dan kalian rekomendasiin, coba tulis di kolom komentar di bawah ya, biar teman-teman yang lain juga nambah nih rekomendasinya. Jangan lupa like dan subscribe video ini biar gue bisa lanjut ngasih rekomendasi tontonan lainnya.